Selamat datang di channel Star Story Sobat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jangan lupa siapkan cemilan dan kopi kalian karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Saat semua terdiam, Myeonmu menyahu dan mengatakan kalau kalian berdua tidak ada di daftar, maka urutannya. Sembari tertawa, dia berkata, bukankah itu berarti aku jadi nomor 1 di seluruh wilayah barat? Namun rasanya terlalu membosankan, bagaimana kalau aku keluar dari peringkat juga? Wento pun ikut berkata pada saudara Yanmo, dengan kata-kata itu, kau berhasil menyinggung semua orang. Sekte Sword God kami mungkin terakhir di antara 3 atas, tapi lain kali kami akan melampauimu dan menyeretmu turun dari singgasanamu. Jangan berharap bisa kabur, kecuali kalau kau ajak aku sekalian. Si Tianxiang, Han Yunfeng dan yang lainnya meninggalkan tempat mereka untuk Zhu Fan. Orang-orang melihat untuk pertama kalinya betapa banyak yang menentang keputusan kedua Supreme, bahkan kedua Supreme pun tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ini menunjukkan betapa besar karisma yang dimiliki Zhu Fan. Mereka hanya bertemu selama beberapa hari, namun keempat murid sekte besar ini ada di pihaknya. Heran pun tersenyum kecil dan berpikir jika sepertinya bocah ini benar-benar punya bakat jadi nomor 1 di wilayah barat masa depan nanti. Heran mengangkat tangannya untuk dia berbicara lebih santai dari sebelumnya. Zhu Fan tidak masuk 10 besar, ada alasannya. Pertama, aturan Double Dragon Gathering, peringkat 10 besar murid ditentukan oleh duel individu. Pertarungan tim terlalu dipengaruhi faktor luar, jadi tidak dihitung. Dalam duel individu, Zhu Fan cuma bertarung sekali di antara 3 bawah. Kalian semua lihat, dia mengguncang bumi, tapi poinnya sedikit. Tentu saja, di pertarungan tim berikutnya, dia nyaris seorang diri menanggung semuanya. Itu tak terbantahkan lagi. Seharusnya aturannya dilonggarkan untuknya dan dinilai dari prestasi. Tapi semua orang pun bertanya-tanya, tapi apa? Heran pun menggelengkan kepalanya. Ia berkata, penampilan Zhu Fan melampaui batas penilaian kami. Singkatnya, kami tidak bisa mengukur kekuatannya. Bahkan setelah aku sendiri turun tangan, dia masih melukai lawannya. Dengan kata lain, aku juga dikalahkan olehnya, meski sebagian karena kelalaianku sendiri. Zhu Fan pun menangkupkan tangannya dan mengatakan, yang mulia terlalu melebih-lebihkan. Heran pun tersenyum dan berkata, sama sekali tidak. Kau tahu kekuatanku. Kalau dia bisa melukai lawan bahkan di bawah penguasaanku, itu sangat luar biasa. Jadi kami berdua merasa tidak layak menilainya. Bai Mei mengatakan, anak muda, kalian punya harga diri dan prinsip, tapi kami juga punya prinsip. Ketidakhadiran Zhu Fan di peringkat bukan karena dia tidak pantas, justru sebaliknya, karena daftar peringkat kami yang tidak pantas untuknya. Jadi kami para tetua memutuskan, pertama kalinya dalam ribuan tahun, kami akan menambahkan 1 posisi baru di peringkat, yaitu peringkat 0, Raja tanpa mahkota Zhu Fan. Itu artinya tidak seorang pun bisa membelinya gelar, dan Zhu Fan diberikan 2000 batu suci. Kerumunan orang menjadi terengah-engah, tidak percaya kedua Supreme mengakui bahwa mereka tidak bisa menilai seorang murid. Mereka bahkan sampai membuat peringkat baru untuknya. Wong Xingsu dan yang lainnya nampak begitu bahagia, seolah-olah kemuliaan Zhu Fan adalah hal yang wajar. Tapi Zhu Fan tidak peduli, hanya berbasa-basi dengan beberapa orang untuk mendekatkan diri. Adapun Xuan Xiaoyu, Ren Chong, dan yang lainnya, wajah mereka jatuh melihat Zhu Fan terlihat begitu bangga. Mereka semua menoleh ke arah Lu Xi dengan mata tajam. Supra Bai Mei berdiri sambil tersenyum. Ia berkata agar semuanya tetap tenang. Ia pun lalu mengatakan, Double Dragon Gathering kini resmi berakhir. Semua peringkat sekte telah ditetapkan. Para murid boleh kembali ke sekte masing-masing. Untuk murid yang dipilih berlatih di Double Dragon Manor, setelah diskusi terakhir selesai, setiap ketua sekte akan menerima pemberitahuan. Sekarang semua dibubarkan. Namun tiba-tiba sebuah ledakan terdengar begitu keras. Bai Mei pun ikut terkejut dan menghentikan perkataannya. Heran berteriak, jika itu dari tambang roh suci. Ia memerintahkan kepada penjaga gerbang untuk memulai arah pemantauan dan melihat apa yang sedang terjadi. Nampak dari layar, sebuah jurang setengah mil di sekelilingnya juga dapat dilihat oleh para penonton. Dan itu adalah ulah dan King Cheng. Kedua Supreme pun tahu saat itu juga bahwa orang ini menantang mereka, dan R menunjukkan dan berkata, bukankah itu kakek mabuk yang kita lihat di kota kecil itu? Shui Rohua pun terkejut mengatakan jika itu benar dia. Dulu Zhu Fan bilang dia master tersembunyi tak tertandingi, tapi tak kusangka kekuatannya begitu dahsyat membelah bumi sedalam itu. Ini luar biasa. Zhu Fan berpikir jika pasti dia masuk ke dalam gua itu dan tidak menemukan senjatanya dan mengira kedua Supreme yang memindahkannya.
Dalam kemarahannya, dia membuat gempa ini untuk memaksa dua Supreme keluar melawannya. Kalau mereka mulai curiga, pencurian senjata suci kemungkinan besar akan terbongkar saat itu terjadi dan Ginseng dan dua Supreme akan mengejarku. Aku pasti mati dalam hitungan menit. Tapi di jebakan maut ini masih ada satu jalan bertahan. Mereka bertiga sudah saling curiga tanpa kepercayaan. Senjata suci itu tidak bisa dikendalikan sembarangan. Saat hilang, mereka hanya akan saling menuduh. Lagi pula, cuma mereka bertiga yang bisa bebas memindahkannya. Tidak seorang pun akan menduga kalau aku yang melakukannya. Pada akhirnya mereka bertiga akan bertarung sampai mati dan urusan ini akan menghilang begitu saja. Dufan berharap rencana licinnya akan berjalan sesuai keinginannya, membuat kedua belah pihak mengira senjata keramat itu ada pada satu sama lain dan tidak menyelesaikan masalah mereka saat bertarung. Hal terakhir yang kuinginkan adalah mereka justru akur di tengah pertarungan, dendam hilang dan ikatan mereka kembali. Jika ini gagal, tamatlah aku. Heran pun nampak bingung dengan cara apa yang digunakan Tan Ginseng sampai bisa masuk ke sana. Padahal mereka sudah menyegel semua pintu masuk. Harusnya ini satu-satunya yang tersisa. Apa dia benar-benar bisa menyelinap masuk? Dan Ginseng berdiri di depan tambang suci sambil berteriak ke arah sebuah alat pemantauan. Guru, muridmu datang memberi hormat. Apa kalian tidak mau datang menemuiku? Para penonton pun tercengang melihat hal itu. Supreme hanya terdiam, heran, membuka sebuah gerbang di udara, melangkah melewatinya, dan Supreme Baime tepat di belakangnya. Penonton pun semakin bingung dan dibuat bertanya-tanya. Pria tua itu memanggilnya guru. Jangan-jangan dua Supreme itu gurunya. Tapi yang kudengar mereka hanya memiliki satu murid. Dan orang itu adalah Tan Ginseng, nomor 1 di wilayah barat. Yanmo pun jadi bersemangat karena bisa menyaksikan bentrokan 3 orang terkuat di wilayah barat. Perjalanan ini tidak sia-sia. Suiroha pun tercengang. Gadis-gadis itu tahu lelaki tua itu melebihi mereka, tetapi mereka tidak pernah mengira dia setangguh ini. Namun gadis-gadis bodoh ini benar-benar mengikat monster ini. Jika bukan karena Zufan yang menghentikan orang-orang bodoh ini, mereka mungkin telah melakukan sesuatu yang akan mereka sesali. Suiroha menyadari bahwa mereka masih hidup adalah berkat Zufan. Kedua Supreme muncul di hadapan Tan Ginseng dan melihat ke jurang yang dalam di bawahnya dengan tatapan gelap. Heran berkata, "Ginseng, beginikah caramu menyambut gurumu?" Dan Ginseng menatapnya lalu membungkuk memberi hormat. "Jika aku masih dianggap murid, maka aku akan memberi hormat pada kalian berdua." Heran berkata, "Setelah bencana yang kau sebabkan, kau sudah lama diusir dari Double Dragon Manor. Kau bukan lagi murid kami dan kami berhenti mengakuimu." Dan Ginseng menatap dengan wajah konyol lalu berkata, "Kalau begitu, kenapa menuntutku melakukan penghormatan murid pada kalian?" Hairan pun berkata, "Sekali guru selamanya akan menjadi ayahmu. Apa kami tidak pernah ajarkan itu padamu? Walau kami tidak lagi mengakuimu sebagai murid, apa itu berarti kau bisa membuang gurumu begitu saja? Melihat kami dan tidak memberi salam, sopan pesantunmu sudah semakin buruk." Dan Ginseng berkata, "Kau masih sama, tebal muka seperti dulu." Mendengar itu, membuat Supreme merasa kesal. Ia pun lanjut berkata, "Aku tidak pernah lurus atau bijak, tapi bukankah aku belajar itu darimu, guru? Kau punya 8 bagian tidak tahu malu, aku punya 6 bagian bejat, seperti guru, seperti murid." Hairan mengabaikannya, dia benar-benar lebih baik tidak mendengar ini karena dibawa kembali ke masa-masa saat dia mengajar anak ini. Baime mengetahui pikirannya dan tersenyum lalu menjadi serius. Ia mengatakan, "Ginseng, kenapa kau di sini? Apa tujuanmu?" Dan Ginseng mengatakan jika ia menghancurkan penghalang dan datang ke sini untuk mengambil kembali pedangku. Baime berkata, "Fountain Sword itu sudah bukan milikmu lagi." Dan Ginseng berkata, "Tentu itu milikku. Kau pernah berjanji padaku kalau suatu hari aku bisa mengalahkan salah satu dari kalian, aku berhak mewarisi pedang itu." Hairan berkata, "Jika itu janji pada murid, tapi kau bukan murid kami lagi." Dan Ginseng tersenyum dan mengangkat bau. Ia berkata, "Tidak masalah, hari ini aku akan mengambil pedang itu dengan cara apapun." Auranya pun meledak-ledak, langit meredup saat gelombang pedang menutupi langit dan memotong semua yang mereka sentuh. Dunia hancur berantakan, bahkan sebelum dia menyerang, semua orang berteriak. Mereka semua akan musnah dalam sekejap jika itu terjadi di sini. Zufan berkata, "Puncak dari Mortal Domain, ranah Genesis." Baime berkata, "Shen, sebelum kita bertiga saling bercilang tangan, orang tua ini punya satu pertanyaan." Dan Ginseng menggerutu sebelum akhirnya berkata, "Katakanlah, ini sudah berabad-abad, kenapa tiba-tiba kembali untuk pedang itu? Apa kau menemui musuh? Apa berniat menguasai wilayah? Beri aku sebuah alasan." Dan Ginseng menyipitkan mata dan berkata, "Haruskah aku katakan?" Baime menjawab, "Tidak, kau bukan murid kami lagi, jadi tidak perlu memberi penjelasan. Tapi dulu kami mengajarkan padamu
kamu. Apapun yang kau lakukan, kau pasti punya alasan yang bisa meyakinkan dirimu. Meski alasannya salah sekalipun, setidaknya kau takkan tersesat. Dan Gincheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, 3 tahun dari sekarang, aku akan menghadapi monster tua dari wilayah tengah dalam duel hidup dan mati. Tanpa Floating Sword, aku tidak mungkin bisa menang. Kedua Supreme pun terkejut. Mereka berkata, dari wilayah tengah, penguasa pedang tak terkalahkan dari kekaisaran bintang pedang. Bagaimana bisa kau terlibat dengannya, bahkan sampai duel hidup dan mati? Apa kau sudah gila? Bodoh, apa kau pikir dirimu sudah tidak terkalahkan? Monster tua dari wilayah tengah itu bukan orang yang bisa kau ganggu sembarangan. Bahkan 4 wilayah bersatu melawannya, tapi tetap kewalahan. Gincheng, kau tidak pernah gegabah atau sombong. Kau tahu kapan maju atau kapan mundur. Jadi kenapa kali ini? Gincheng mengatakan, Guru, ingatkah kalian apa yang kukatakan sebelum meninggalkan wilayah barat? Bahwa akhirnya aku menemukan jalan di hatiku. Eren berkata, tentu dunia yang damai. Gincheng berkata, itulah jalanku dan jalannya. Itu mimpi kami bersama, menciptakan dunia yang bijak. Setelah dia mati, aku menjadi gila dan aku tersesat. Tapi akhirnya aku mengerti, lebih baik mewujudkan mimpi itu daripada tenggelam dalam kebencian dan jatuh pada obsesi iblis. Itulah yang pasti dia inginkan. Jadi selama berabad-abad aku menciptakan berbagai surga di beberapa wilayah. Tapi siapa sangka monster tua itu ingin menghancurkannya. Kekaisaran pedang bintang dari wilayah tengah mulai memperluas wilayahnya dan kobaran perang pun sampai ke tanahku. Awalnya tempatku hanyalah titik kecil dan aku yang berjaga di sana. Mereka pasti akan memberi sedikit muka, tapi tak pernah kubayangkan monster tua itu malah menantangku duel. Kalau aku kalah, dia akan menghancurkan surgaku. Heran mengatakan, aku khawatir sebenarnya dia datang untukmu. Gincheng mengatakan, tepat sekali, kedua Supreme memang bisa menembus segalanya. Tempatku hanyalah wilayah kecil. Bagaimana mungkin menarik bencana sebesar itu? Kekaisaran pedang bintang yang perkasa terus mendesak. Semua hanya karena orang tua itu. Setelah 100 tahun menutup diri, kekuatannya melonjak. Kini dia muncul dan mulai bergerak. 4 wilayah sedang dalam bahaya. Kuharap kedua Supreme bisa bersiap. Untungnya di Double Dragon Gathering ini kulihat penuh dengan bakat. Kalau anak-anak muda ini tumbuh, mungkin mereka lah secerca harapan kita. Hairan berkata, kalau begitu, aku bahkan tidak tahu harus memberimu pedang ini atau tidak. Gincheng menjawab, benar, sungguh dilema. Kalau aku tidak mendapatkan pedangnya, aku pasti kalah dalam pertempuran ini tanpa sedikit pun peluang menang. Tapi kalau aku berikan, pedang ini mungkin suatu saat akan menjadi bilah yang menumpas wilayah barat. Kalau aku jadi kalian, pasti aku juga akan bimbang. Kalau begitu, mari kita selesaikan yang sudah kita sepakati dulu. Kedua Supreme mengangguk dan berpikiran sama, di mana kekuatan yang akan menentukan. Kedua Supreme itu mulai mengeluarkan aura mereka. Kekuatan naga mereka memancar di langit hingga ke tanah. Benturan suara keras terdengar karena gelombang kekuatan yang saling bertabrakan. Semua orang menjadi tegang. Di sisi lain, Zufan menghela nafas karena semua berjalan sesuai dengan yang ia harapkan. Kedua Supreme menyatukan kekuatan mereka. Kekuatan hitam dan putih keluar saat mereka mengeluarkan teknik mereka. Double Dragon Up, Double Dragon Emergence. Kedua teknik itu memberikan pancaran naga yang berputar di arah dan Gincheng. Di sisi lain, Gincheng mengarahkan tangannya ke langit dan melepaskan sebuah raungan dahsyat. Energi pedang yang sangat besar telah mencapai puncaknya dan berkumpul di jarinya, membuat pedang Atlas Ilusi. Dragon Cleaving Art, ledakan dari benturan yang sangat besar pun terjadi. Langit meredup, sementara di tanah di sekitar tambang suci menjadi rata dan tandus. Kedua kekuatan besar itu saling bentrok terus-menerus hingga kekuatannya perlahan-lahan melemah seiring berjalannya waktu. Sebuah retakan muncul dan membuat pedang Gincheng lenyap. Sementara naga hitam dan putih milik kedua Supreme hancur. Namun saat itu terjadi jejak kekuatan melesat di antara kedua belah pihak dan membuat mereka kesakitan hingga memutarkan cairan merah. Gambar di layar pun kembali stabil. Para penonton tercengang dibuatnya. Yanmo yang menyaksikan itu juga sama. Ia mengatakan jika dan Gincheng memang pantas disebut ahli nomor 1 di wilayah barat. Dia melawan dua Supreme sekaligus dan masih bisa seimbang. Supreme heran memalingkan muka dan menghela nafas. Ia berkata, Shen, pergilah. Gincheng berkata, jika kedua Supreme masih sama seperti dulu, selalu menempatkan kedamaian wilayah barat di atas segalanya. Ia pun menggelengkan kepalanya, memberikan penghormatan yang dalam kepada kedua Supreme sebelum menghilang. Baimei pun bertanya kepada Heran, orang tua, kau benar-benar membiarkan dia membawa pedang itu?
Hairan berkata, ya tidak ada lagi jejak aura pedang di sini, dia pasti sudah membawanya. Ribut-ribut mengundang kita ke sini hanya untuk membuktikan bahwa dia bisa mengambil pedang itu secara terbuka dan terhormat. Baime berkata, tapi sekalipun dia kalah, kuragukan dia mau meninggalkan pedang itu. Heran menunduk dan berkata, kita berdua melawan satu dan hasilnya cuma imbang. Kalau dia mengeluarkan pedang itu, kita sudah kalah sejak awal, jadi kenapa harus memaksanya tinggal? Baime berkata, kau benar, sejak awal memang kita berniat memberikannya, tapi dia sendiri bilang monster tua dari wilayah tengah sudah mulai bergerak. Kalau pusaka kota ini juga hilang, yang harus datang pasti akan datang. Lebih baik pedang itu diberikan kepada Deng Xingsheng, biar dia berjuang untuk jalan di hatinya. Menang atau kalah setidaknya tak akan ada penyesalan. Lebih baik daripada membiarkannya berdebu di sini. Kita menutup jalur di Pavilion Heaven Rising hanya agar dia terpaksa berdiri di hadapan kita dan mengambil pedang itu secara terbuka dari tangan kita. Tapi satu pertanyaan yang timbul di benak Baime adalah bagaimana dia bisa menyelinap masuk. Bahkan kita tidak mengetahui jika sudah masuk ke dalam.